Okay, in this video we will talk about the formation of tissue fluid, lymph, and also we will discuss about the component of blood. Blood plasma and tissue fluid. Blood plasma consists of water, mostly about 90% consists of water, and also nutrient, waste product, and also protein plasma. The plasma leaks out through the caps of the cell in the capillary wall, and then will fill the space between our cells. We call it tissue liquid. The tissue liquid consists of protein, but fewer than plasma, doesn't contain red blood cells. Some white blood cell can squeeze through more freely. Jadi, blood plasma atau plasma darah itu adalah komponen darah yang berupa cairan. Komponen utamanya adalah air, sekitar 90% itu berisi air, kemudian ada nutrisi, kemudian ada sisa hasil metabolisme, jadi sampah, produk-produk sampah, dan juga protein plasma. Plasma darah yang keluar dari celah-celah di dindingnya kapiler ini akan mengisi ruang antar sel di dalam jaringan. Nah, cairan yang keluar dari pembuluh kapiler dan berada di antara sel ini disebut sebagai cairan jaringan atau tissue liquid. Nah, apa perbedaannya cairan jaringan dengan plasma darah? Cairan jaringan ini dia memiliki protein plasma yang lebih sedikit. Kemudian, dia tidak mengandung sel darah merah, jadi tidak berwarna merah. Kalau di blood plasma darah ini kan dia bercampur dengan sel darah merah. Kemudian di sini juga mengandung sel darah putih, white blood cell, karena sel darah putih itu bisa menembus pembuluh menuju ke seluruh bagian tubuh. Then lymph, 10% fluid collected up and returned to the blood by means of a series of tubes known as lymph vessels or lymphatics. Lymphatics are tiny blind-ending vessels, which are found in almost all tissue of the body, contain tiny valves, which allow the tissue fluid to flow in but stop it from leaking out. The fluid inside lymphatic called lymph, virtually identical to tissue liquid. Jadi limfa di sekitar 10% cairan dari jaringan tadi yang keluar dari kapiler itu nanti akan dikumpulkan, kemudian dikembalikan ke aliran darah. Nah, yang bertugas mengembalikan ke aliran darah itu adalah limfatik, sistem limfatik yang terdiri dari pembuluh-pembuluh limfa. Ini adalah pembuluh limfa. Pembuluh limfa ini sangat kecil dan dia ujungnya itu buntu, ditemukan di hampir seluruh bagian tubuh. Dia nanti terdapat katup-katup yang mencegah agar cairan limfa ini kembali mengalir ke bagian asalnya. Jadi dia alirannya tetap menuju ke pembuluh darah yang nanti ada di vena di dekat di atas dada, di dekat tulang selangkah. Nah, di dalam pembuluh limfa nanti mengalir cairan limfa. Cairan limfa ini komponennya hampir sama dengan cairan jaringan. Di sini ada celah-celah di dalam dinding pembuluhnya limfa. Ini bisa dilewati oleh cairan di jaringan. Jadi cairan jaringan itu masuk melalui celah-celah ini. Karena celahnya besar, ini juga bisa dimasuki oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bakteri dan juga cairan jaringan itu nanti kemudian dialirkan menuju ke mengalir di dalam pembuluh limfa. Nah,
Lymphatic join up to form large lymph vessels that gradually transport the lymph back to the large veins, run just beneath to the collarbone in here, subclavian veins. The movement of fluid along the lymphatic is largely caused by the contraction of muscle around the vessel and keep going in the right direction by valve. Interval along lymph vessel, there are lymph nodes. This is lymph nodes. Bacteria and other unwanted particles are removed from lymph by white blood cell. As the lymph has struck a node in here, the white blood cell will attack the bacteria. Jadi pembuluh limfa itu tadi dia dari seluruh tubuh nanti mengalir menuju ke daerah subclavian di sini. Nanti dia dikembalikan ke vena, pembuluh balik. Nah, ketika menuju ke pembuluh vena, nanti dia akan melewati nodus limfa yang kecil-kecil ini. Nah, nodus ini nanti sebagai tempat untuk penghancuran bakteri dan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dia dihancurkan oleh sel darah putih. Jadi, limfa, pembuluh limfa, dan aliran limfa itu berperan juga dalam sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Next, structure of blood and the function. Blood consists of blood plasma, red blood cells or erythrocyte, white blood cell or leukocyte, and platelet or thrombocyte. Jadi darah itu terdiri dari plasma. Plasma itu tadi berupa cairan dan juga padatan, solid, berupa sel. Nah, selnya ada 3, sel darah merah, sel darah putih, dan juga platelet atau keping darah. Ini di gambar ini adalah red blood cell, sel darah merah, ini adalah sel darah putih, dan yang kecil ini adalah platelet atau keping darah. Di sini ya platelet, keping darah kecil sekali. Yang terbesar ini ada sel darah putih. Sel darah putih itu jenisnya macam-macam. Di gambar ini ada neutrofil yang punya 3 lobus inti. Kemudian ada monosit yang intinya itu besar. Jadi sel darah putih ini dia memiliki inti. Sedangkan kalau platelet dan sel darah merah itu tidak ada intinya. Red blood cells. The structure of red blood cells shaped like a biconcave disc. Dia bentuknya adalah cakram bikonkaf, cekung di kedua sisi. Why the shape like this? Because it increase the surface area. Dia akan memperbesar, memperluas area permukaan dari sel darah merah untuk mengikat oksigen lebih banyak. RBCs are very small, dia sangat kecil, just 7 micrometers in diameter. And then red blood cells are very flexible, able to deform to pass the vessel. Jadi dia bisa berubah bentuk untuk melewati pembuluh-pembuluh yang sangat kecil ukurannya. Have no nucleus, mitochondria, and ER. It more room for hemoglobin. Jadi dia nggak punya nukleus, nggak punya mitokondria, tidak punya retikulum endoplasma. Kenapa? Karena untuk memperluas ruangannya agar bisa diisi oleh hemoglobin. The red color caused by the pigment called hemoglobin. Jadi hemoglobin itu adalah protein globular yang nanti memberi warna merah pada darah. The main functions to transport oxygen. Dia fungsinya untuk mentransportasikan atau membawa oksigen. RBCs form in liver when it in fetus. After birth, the red blood cells form in bone marrow. Jadi ketika dalam kandungan, masih dalam bentuk janin, sel darah merah itu dibentuk oleh hati. Sedangkan ketika sudah lahir, dia akan digantikan oleh sumsum tulang. Jadi yang membentuk sel darah merah itu adalah sumsum tulang. Dan white blood cell or leukocyte. The structures have a nucleus. Most of white blood cells are larger than red blood cells. White blood cells are either spherical or irregular in shape. Jadi sel darah merah itu sel darah putih dia punya nukleus.
Biasanya ukurannya lebih besar daripada sel darah merah. Jadi ukurannya itu lebih besar. Bentuknya antara bulat atau tidak berbentuk, tidak beraturan bentuknya. Bulat tidak beraturan. Jadi bisa berubah-ubah bentuknya. Made in bone marrow, there are many different kind of white blood cells, but the main function to fight disease. Divided into two main groups, phagocytosis, an example neutrophil and monocytes, produce antibodies, an example lymphocytes. Jadi sel darah putih ini juga dibentuk oleh sumsum tulang. Ada banyak sekali fungsinya, tapi secara umum semuanya untuk melawan penyakit. Ada jenisnya, ini ada monocyte, eosinophil, basophil, lymphocyte, sama neutrophil. Dibedakan dari bentuk intinya dan juga ada tidaknya granula atau bintik-bintiknya ini. Kalau basophil, eosinophil, sama neutrophil ini dia punya bintik-bintik, kalau limfosit sama monosit tidak ada. Kemudian untuk intinya ini monosit bentuknya seperti tapal kuda, kalau ini dia punya 2 lobus. Ini neutrophil dia punya 3 lobus. Limfosit bentuknya seperti ini. Intinya jadi berbeda. Yang membedakan adalah inti dari masing-masing selnya dan juga fungsinya. Nah, yang berfungsi sebagai fagositosis memakan kuman dan bakteri, ini ada neutrofil sama monosit. Ini ada neutrofil sama monosit. Ini untuk melawan bakteri. Sedangkan untuk melawan bakteri dan kuman, menghancurkan ya, memakan. Sedangkan untuk yang menghasilkan antibodi itu ada limfosit. Sementara untuk basofil sama eosinofil ini digunakan untuk reaksi alergi. Jadi sangat penting dalam respon alergi.